apa hari ini ikut pembukaan saya bicara berarti di situ kalau bicara sama orang semakin 10 waktu Indonesia bagian tengah ya, karena siap-siap yang mengaji. MC sudah ada MC. Udah mati suaranya. Kalau mau dengar saja, kalau mau bicara tekan lagi untuk berbicara. MC Dini. Kalau sama bicara pakai Dini. Semati dulu dengar bicara. Jadi seperti itu bisa kasih mati tuh. Ini kasih mati ini. Udah tidak dengar kamu. Dia menyala itu. Ini Muta. Iya Bunda. Oh iya. Terlalu kayaknya itu terlalu dekat ya. Ada yang dekat ya sama Dini. Din. Oh iya, pindah balik. Ya pindah sedikit, pindah karena yang mengaji sudah ada. Doa Bunda belum ada. Doa sudah coba Pak Murdin sudah udah menyala. Pak Murdin. Muta. Ini ada calon peserta ada 90 orang. Yang satu bisa enggak baca doa? Halo. Pak Dawali bisa baca doa, Pak Dawali? Pak Dawali buka. Kemarin itu yang menawarkan diri. Assalamualaikum, Pak Dawali bisa baca doa? Kemarin ada yang menawarkan diri tuh. Apa Pak Murdin? Pak Murdin, iya. Pak Murdin belum masuk. Dia belum bisa masuk. Ada enggak yang dari pelatihan yang lain, dari matematika, ada enggak? Ini Din. Iya. Coba deh yang susunan acaranya. Siapa yang baca doa Bunda? Belum ada nih, belum ada yang mau nih. Yang mengaji sudah ada kan? Muhammad Armin. Muhammad apa? Muhammad siapa? Muhammad Armin. Muhammad Armin. Muhammad Armin sudah bergabung. Muhammad Armin sudah bergabung. Muhammad Armin. Belum ada yang bergabung tuh. Tidak ada yang Ti. Sudah masuk? Sudah? Hah? Hah? Disuruh standby saja.
dari Kementerian Agama. Halo Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Agak kade betul. Ada Eceng Pak. Ada Eceng, Pak. Alhamdulillah, Bapak sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Dir, saya mungkin tidak bisa. Jadi terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya lihat Pak Direktur tetap semangat ya, tetap sehat Pak Dir. Ini yang paling penting sekarang. Apalagi orang Jakarta saat ini yang zona merah. Jadi memang ya ini salah satu apa namanya untuk pelatihan jarak jauh seperti ini. Saatnya lah yang ini ya. Mungkin saya tidak terlalu lama Pak Direktur karena saya lagi di jalan. Saya hanya mampir di rumah keluarganya, tapi ini juga jaringannya kurang bagus. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Direktur bahwa terima kasih sudah bisa apa namanya menyempatkan waktunya untuk menyapa para peserta, baik penyuluh non-PNS maupun peserta yang dari guru-guru. Alhamdulillah ini adalah apa namanya anak buahnya semua Pak Direktur ini. Mungkin nanti diberikan semangat bagi mereka sebagai ASN. Pesertanya ini 3 provinsi Pak Direktur, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah ASN kita di Kementerian Agama begitu semangat, begitu antusias mereka Pak Dir untuk pengembangan kompetensinya. Dan alhamdulillah dengan adanya pelatihan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Balai Diklat, mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk mengikuti pelatihan. Tidak mesti harus ke Balai Diklat, tidak mesti harus mengikuti pelatihan di kabupaten kotanya, tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Balai Diklat, mereka punya kesempatan yang luas untuk dalam rangka pengembangan kompetensi. Saya kira itu saja dari saya Pak Direktur. Mohon izin karena jaringannya putus-putus dan juga ini saya silakan buat teman-teman yang ada di Balai Diklat bisa dimulai dengan pembukaannya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Semangat seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana satu? Enggak. Dan salamnya Sandi Pak Direktur, ini Sandi lagi makan apa? Ya. Masih ada Kak. Kamu kan tuh paning kok kelelawar. Gantung-gantung di supeng. Tadi saya tidak suruh Sandi turun, Pak. Takutnya nanti diberaki kelelawar bisa di supeng. Iya. Pak Sen, mohon maaf tadi saya yang WA Pak Sen yang dari panitia. Oh iya. Benena nih harap Pak Direktur, Benena dekanna Tarbiyah ya. Oh, iya. Salam kenal Pak Direktur. Baik. Bu Rosna ini. Nice. Terima kasih. Tadi lagi membuka acara Persatuan Guru Madrasah Penulis Indonesia. Yang tadi webinarnya ada 400 orang yang ikut. Ya. Pada saat Ibu SMS saya. Iya, mohon maaf Pak mengganggu tadi. Ya, baik. Mungkin Baik Bapak Ibu, kita mulai. Recording in progress. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Yang kami hormati, pejabat struktural, media suara, panitia penyelenggara, serta calon peserta diklat yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan inayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan jarak jauh, pelatihan penyuluh agama non-PNS Angkatan 2, pelatihan IPS MTS Angkatan 3, dan pelatihan pengelolaan penilaian hasil pembelajaran Angkatan 1. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Armin. Kami silakan. Bapak Muhammad Armin. Assalamualaikum, Pak. Bapak Muhammad Armin. Tidak ada ya. Ya, MC lanjut. Oke. Hadirin yang kami muliakan, untuk kemaslahatan acara ini, marilah kita berdoa dan akan dipimpin oleh Ibu Fitriani Alwi. Kami silakan. Ya Allah. Bu, mut anu tak, Bu? Ibu Alwi. Ya, unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah kegiatan ini memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semua dan kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Rabbana syrah lana sadrak. Ya Allah, lapangkanlah bagi kami dada kami, wa yassir lana amra, dan mudahkanlah bagi kami urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina, dan lepaskanlah kekakuan dari lisan-lisan kami, yafqahu qaulana, sehingga mereka memahami apa yang kami sampaikan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan permintaan yang terbaik, wa khairad du'a, dan doa yang terbaik, wa khairan najah, dan kesuksesan yang terbaik, wa khairal ilmi, dan ilmu yang terbaik, wa khairal amal, dan amal yang terbaik, wa khairat thawab, dan pahala yang terbaik, wa khairal hayat, dan kehidupan yang terbaik, wa khairal mamat, dan juga kematian yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Ibu. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional widyasuara, serta panitia dan seluruh calon peserta diklat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena pada hari ini kita semua mendapat kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti upacara pembukaan pelatihan jarak jauh penyuluh agama non-PNS, Diklat, IPS, MTS, dan pelatihan pengelolaan penilaian hasil pembelajaran sewilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 13 Juli 2001. Dan insya Allah sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Bapak Direktur Guru dan Tenaga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dasar hukum pelaksanaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Agama. Selanjutnya adalah DIPA Balai Diklat Keagamaan Makassar. Tujuan daripada kegiatan ini adalah diselenggarakan pelatihan penyuluh agama non-PNS adalah untuk menyiapkan penyuluh agama non-PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kepribadian, dan sikap mental yang mampu memberi kontribusi untuk mendukung revolusi mental dalam upaya meningkatkan daya rekat sosial dan membina kemajemukan serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Sedangkan yang pelatihan IPA IPS dan pengelolaan penilaian hasil pembelajaran adalah untuk meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan peserta serta dapat mengembangkan sikap mental yang baik dalam menjalankan dan fungsinya sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sasaran terdidik dan terlatih 60 orang guru madrasah dalam memahami serta dapat mengaplikasikan materi substantif IPA MTS dan pengelolaan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, terwujudnya 30 orang penyuluh agama non-PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, serta memiliki standar kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas masing-masing. Sedangkan pokok-pokok program diklat. Untuk materi diklat yang akan disajikan pada pelatihan penyuluh agama non-PNS, IPA MTS, dan pelatihan pengelolaan penilaian hasil pembelajaran masing-masing 60 jam pelajaran. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan diklat berlangsung selama 10 hari kerja mulai dari tanggal 2 Juli sampai dengan 13 Juli 2001. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan 59 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara 24, Sulawesi Barat 7 orang.
tenaga pengajar. Tenaga pengajar dalam hal ini adalah dari Kantor Kementerian Agama dan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Sedangkan pembelajarannya adalah digunakan dengan daring dan pembelajaran mandiri. Sedangkan sasaran kompetensi yang harus dikuasai peserta untuk metode yang akan memungkinkan adalah ceramah, diskusi, tutorial, simulasi, dan lain-lain. Adapun sertifikat bagi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mohon dengan hormat kiranya berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Selanjutnya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang para peserta diklat dengan harapan semoga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai berakhir dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mohon perkenan kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen Kependidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan pengarahan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan ini kepada Bapak Dr. Muhammad Sen, SAG, MAG. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Diklat Kementerian Agama Makassar, Bu Haja Zuhra yang sedang dalam perjalanan dari Sopeng ke Makassar. Terima kasih kepercayaannya untuk memberikan kepada saya untuk bertemu pada para guru kita dan juga penyuluh. Ini Mbak Dini juga ada penyuluh agama ya? Ada penyuluh agama? Ada, Pak. Ada penyuluh agama. Jadi materi saya 2. PNS. Ya, non PNS. Jadi saya akan membagi 2. Pertama terkait dengan guru dan yang kedua terkait dengan penyuluh agama. Tentu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum melandai di Indonesia, maka pelatihan jarak jauh merupakan salah satu alat atau tools untuk kita bertemu, untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Jadi saya pikir ini penting saya sampaikan. Izin host agar saya diberi kesempatan untuk share screen. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita lihat ya. Ya. Hadapi sebagai para guru, para pendidik seluruh Indonesia, dan ini juga dialami oleh seluruh dunia. Ada lebih 215 negara di dunia ini yang juga mengalami hal yang sama, yaitu tantangan learning loss. Semua kita, terutama wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal, wilayah-wilayah yang 3T ya, yang terluar, terdepan itu, ini pasti mengalami yang disebut sebagai learning loss atau kehilangan anak-anak didik kita, kehilangan kesempatan untuk belajar. Bahkan yang paling berbahaya adalah ternyata menurut para penelitian, para researcher, para peneliti melihat bahwa ternyata
putus sinyal bagi daerah-daerah tertentu bisa berdampak kepada putus sekolah. Jadi anak-anak yang sudah tidak terkonek dengan internet, maka mereka itu mengalami kesulitan untuk mengakses pembelajaran, pasti juga kualitas pembelajaran tidak bagus, dan mereka memilih untuk berangkat ke kebunnya, membantu orang tuanya, berangkat ke sawahnya, atau ke tambaknya, atau di Sumatera di pohon-pohon karet, atau pohon-pohon sawit, ketimbang mereka pergi. Teman-teman, anak-anak kita mengalami yang saya sebutkan sebagai Zoom Vertigo. Anak-anak kita mengalami kesulitan di dalam belajar. Jadi kalau kita Zoom seperti ini, ya sebaiknya on kamera Bapak Ibu semua, supaya kita tahu mana yang sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran atau mengikuti pelatihan di BDK, mana yang sambil tidur-tiduran dan sebagainya. Karena memang rupanya anak-anak kita hanya bisa bertahan 15 menit pertama untuk mengikuti proses pembelajaran lewat webinar atau Zoom. Inilah tantangan kita hari ini, kita mengalami Zoom Vertigo, kelelahan, keletihan di dalam mengikuti Zoom. Hari ini Bapak Ibu barangkali saya akan mengikuti Zoom 3 atau 4 Zoom pada hari ini. Ya, terkadang kita Zoom sampai jam 10 malam. Ini namanya Zoom Vertigo, keletihan, kelelahan dalam mengikuti Zoom. Dan ini harus diantisipasi, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali guru melakukan perubahan mindset, perubahan cara berpikir, perubahan perspektif, perubahan cara pandang. Bahwa ya guru-guru itu harus bagaimana membaca literatur-literatur yang baik, yang bagus, agar mereka melakukan penguatan literasi bagi diri sendiri, penguatan kompetensinya, baik terkait dengan teori-teori untuk penguatan dan pengembangan konten-konten dan materi-materi pembelajaran, juga harus terkait dengan kemampuan teknologi atau IT. Jadi kita tidak boleh tidak mengerti namanya membuat PowerPoint. Kita harus terkonek dengan big data, data-data. Kita harus sering-sering membuka Google, membuka Wikipedia agar ilmu yang kita tahu. Apa? Karena ya selama pandemi COVID-19, para guru juga mengalami shock. Mereka semua hampir semua tergagap-gagap dengan teknologi. Guru bertugas untuk menjaga kualitas belajar di kelas, baik kelas luring, kelas langsung maupun kelas daring atau virtual kelas. Kita kesulitan mengukur kemampuan murid dalam memahami materi pembelajaran kita. Kita tidak tahu apa yang kita ajarkan betul-betul diserap dengan baik oleh para murid kita, apakah mengerti atau tidak. Tentu berbeda ketika saya minta para guru kalau sedang mengajar, apalagi guru-guru IPA, guru-guru matematika, fisika, dan sains, itu pastikan kameranya dicek-cek on. Karena kalau kameranya off, tidur. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama yang saya harus sampaikan, jadi harus ada perubahan mindset para guru kita. Juga mengalami hal yang sama. Yang kedua, ya insya Allah kalau umpamanya lewat Juli ini sudah landai COVID-19 itu, barangkali memang kita akan melakukan tatap muka, proses pembelajaran tatap muka secara sangat terbatas, hanya 50%, dan kelasnya pun tidak lama, dan mudah-mudahan itu Bapak Ibu bisa ini. Dan sudah ada Gus Menteri dan Mas Menteri Nadiem Makarim sudah launching bersama, yaitu panduan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada 70 halaman itu. Nanti kita kirimkan ke Bapak Ibu semua untuk dibaca-baca. Sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dibuka. Tetapi ada hal yang harus saya ingatkan, bahwa schooling is not learning. Anak-anak yang datang ke sekolah, ke madrasah, dipastikan juga mengalami proses pembelajaran. Karena anak-anak yang datang
ke sekolah, ke madrasah, itu belum tentu belajar. Jadi apalagi anak-anak yang mengikuti daring, itu belum tentu pembelajaran terjadi pembelajaran. Jadi harus dipastikan keterlibatan guru itu sepanjang proses pembelajaran itu harus berjalan baik dan dipastikan bahwa anak-anak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru-guru juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan para orang tua. Jadi orang tua sekarang tidak boleh cuek. Kalau anaknya sudah ikut daring, ya udah harus kita memastikan orang tua itu memeriksa pembelajaran anak-anaknya. Kalau perlu ditanya-tanya, tadi itu belajar apa. Tentu ini ya terkait untuk masyarakat kota ya, atau juga terkait dengan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi. Mungkin kalau teman-teman kita yang belum beruntung secara ekonomi, hal ini sangat sulit untuk dilakukan karena mereka tentu setiap harinya ada di pekerjaannya, di sawahnya, di kebunnya, di tambaknya dan sebagainya, dan dia kesulitan bertemu dengan anak-anak. Jadi ya Bapak-bapak, schooling harus dipastikan terjadi learning, sebab kita sedang mengejar ketertinggalan kita. Sekarang ini kita sudah mengalami lebih 1 tahun, 1,5 tahun pembelajaran tidak normal. Pembelajaran jarak jauh atau sama juga pelatihan jarak jauh itu belum maksimal untuk mencapai target pembelajaran. Sama dengan pelatihan hari ini, pelatihan jarak jauh tentu tidak ini. Nah, karena itu nanti panitia slide saya ini bisa dibagikan oleh seluruh peserta agar ada kesempatan untuk membaca ulang di waktu-waktu senggang mereka. Intinya ya kita harus melakukan perubahan mindset sebagai guru dan sebagai pendidik. Nah, ini terkait dengan guru-guru IPA. Ya, tolong teman-teman sekalian memastikan peserta didik kita agar mereka tertarik belajar sains. Karena tanpa sains, Islam itu tidak akan maju. Pada abad 8, 9, 10, 11, 12, dan akhir abad 13, Islam sangat maju dari sisi sains. Peradaban Islam maju itu karena mereka menguasai sains. Menguasai matematika, menguasai kedokteran, menguasai fisika, kimia. Jadi ulama-ulama Islam tidak hanya belajar agama, fikih, Quran, sunnah, ataupun muamalah, tetapi mereka juga belajar dan menguasai matematika. Saya beri contoh umpamanya Abu Musa Al-Khwarizmi yang sering saya kutip. Beliau adalah ahli matematika dan beliau adalah pencipta angka 0. Nah, sebabnya hari ini bisa kita menikmati HP ya karena kita atas jasa besar Abu Musa Al-Khwarizmi. Begitu hebatnya Abu Musa Al-Khwarizmi sehingga orang Inggris mengabadikan namanya sebagai algoritma. Jadi kalau kita belajar matematika, ada kita sebutkan mendapatkan kata algoritma, itu adalah nama Abu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bahasa Inggrisnya algoritma. Beliau menyajikan matematika aljabar dalam kehidupan sehari-hari, mulai persoalan perdagangan, persoalan pewarisan fikih mawaris, sampai perhitungan zakat. Pengetahuan astronomi dapat membantu juga penentuan waktu sholat, arah kiblat dan sebagainya. Jadi intinya pada masa-masa kejayaan Islam, pada masa abad tengah atau Renaissance Islam, peradaban Islam, mereka itu menemukan teknologi di samping untuk mengenal Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya, mengangkat martabat manusia dan pengetahuan dan pemikiran sistematis, dan juga mempermudah kehidupan manusia, dan juga mempermudah untuk melaksanakan ibadah. Jadi umpamanya mau salat ada kompas, diciptakanlah kompas itu menentukan arah kiblat. Dan mereka kalau mau bayar zakat ada hitung-hitungannya. Kalau mereka ada harta waris mau dihitung, ya ada matematika. Makanya ada urul muqaddarah dan sebagainya itu harus lewat matematika. Jadi kalau kita tidak mengerti matematika, kita kesulitan untuk astronomi. Ya tadi itu ada masalah hilal, penentuan hisab dan sebagainya. Awal Ramadan, awal Idul Fitri, penentuan Idul Kurban, semua harus memakai ilmu astronomi dan sebagainya. Di samping juga tentang pengembangan sains antariksa itu. Jadi intinya adalah anak-anak, mari guru-guru matematika, guru IPA,
harus memastikan anak-anak kita belajar sains, dan itu sama pahalanya dengan belajar agama. Jangan sampai kita mengatakan ilmu IPA ini bukan ilmu Islam. Al-Quran luar biasa, ayat-ayatnya luar biasa. Mengenai ini ada 750 ayat Al-Quran yang langsung bicara tentang sains. Jadi sains ini kita pelajari agar kita semakin yakin dengan Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi Corona ini, banyak mengapa kita harus belajar sains? Karena agar begitu kita belajar sains, maka semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini didengar Pak Dik? Iya. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya. Jadi ya, semakin kita belajar sains, semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya beri contoh, dalam Islam setiap merencanakan sesuatu selalu kita mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Mengapa kita menyebut, mengapa penting falsafah insya Allah? Saya tidak bisa memahami falsafah insya Allah sampai saya mengerti sedikit, belajar sedikit tentang teori relativisme Albert Einstein. Albert Einstein itu pencetus ide gagasan yang sangat terkenal, teori-teori relativisme alam. Jadi menurut beliau, setiap massa di alam raya ini itu memiliki unsur-unsur terkecil, dan itu disebut atom. Atom ini itu juga masih terbagi terhadap molekul-molekul atau partikel-partikel. Partikel-partikel yang lebih kecil lagi itu menjadi elektron-elektron. Nah, elektron-elektron ini memiliki tingkat probabilitas yang tinggi, ketidakpastian. Jadi sama dengan diri kita, ada sel-sel yang terkecil pada diri kita. Sel-sel itu masih ada yang terkecil dari sel. Nah, itulah yang unsur-unsur terkecil pada diri kita mengalami probability, ketidakpastian. Jadi umpamanya kalau ada orang memanah dengan 12 anak panah, biasanya 10-nya oke, 11-nya meleset. Nah, 2 meleset. Jadi 2 meleset ini namanya teori probability, ketidakpastian. Sama juga kalau ada polisi menembak, tembakannya itu tidak selamanya benar. Yang meleset itu namanya probability. Jadi itulah pentingnya kalau kita berjanji dengan seseorang, meskipun janji kita pasti, tetapi tetap kita mengatakan insya Allah. Sama kalau naik pesawat, ya meskipun pesawatnya tank jam 8 dari Makassar ke Jakarta, itu terkadang ada ketidakpastian, probability. Terkadang ada alasan operasional sehingga kita bisa terlambat 30 menit sesudahnya. Inilah pentingnya kita menyebutkan insya Allah. Mungkin saja kita sudah janjian besok dan ada yang sakit, ya maka tidak jadi bertemu. Atau ada orang yang dilanda malas, sel-sel pada dirinya langsung malas karena lagi hujan rintik-rintik. Nah, oleh karena itu, insya Allah dalam Islam bukan mau berbohong atau mau menyalahi janji. Tapi insya Allah itu karena kita tahu bahwa diri kita ini ada ketidakpastian. Ada Allah yang maha mengatur alam raya ini. Ada sunnatullah, ada hukum-hukum Allah yang lebih besar menguasai diri kita. Jadi itu pentingnya kita menunjukkan insya Allah. Dan saya pikir ini ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi yang menyebutkan itu bahwa Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau memastikan janjinya untuk besok. Dan beliau mengatakan, jangan katakan pasti untuk besok, tapi katakanlah insya Allah. Jadi dengan mengerti teori relativisme dan probability Albert Einstein, kita bisa memahami mengapa penting menunjukkan insya Allah. Sama juga halnya ketika kita menyebut Allahu Akbar. Kalau kita salat, Allahu Akbar,
kalau kita lagi ceramah seperti ini, tiba-tiba kita mendengarkan azan, kita langsung berhenti. Kenapa? Karena Allah itu yang mengatur segala alam raya ini. Allah yang mengatur segala sistem antariksa, sistem tata surya yang luar biasa. Jadi kita mengetahui betapa kecilnya manusia sebagai Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin mengerti tentang sistem tata surya, tentang planet-planet Jupiter, Mars, Saturnus dan sebagainya, bintang-bintang yang luar biasa jumlahnya berapa miliar itu, bulan, matahari, black hole yang ditemukan oleh Stephen Hawking bahwa ternyata di alam raya ini ada black hole, ada lubang hitam. Ya. Kalau ada di lubang hitam ini ada sesuatu yang masuk, pasti diserap dan hilang. Mungkin kalau membayangkan mungkin begitu neraka jahanam ya. Ya. Jadi masih ada misteri di black hole itu dan sains modern. Ini artinya bahwa begitu kita mendengarkan atau mengucapkan Allahu Akbar, itu kita membayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar, dan tidak ada yang bisa menyamai atau mendekati kemahakuasaan, kebesaran, keagungan Allah SWT. Ini yang saya maksudkan bahwa semakin kita mengerti sedikit tentang sains, semakin mempertebal keimanan kita. Mengapa ini penting pelajaran IPA? Karena sekarang ini ya seperti buku ini, Bapak Ibu, ada buku yang selalu saya baca, Yuval Noah Harari. Beliau menulis buku 21 Lesson for the 21st Century. Buku ini adalah bercerita mengenai ada 21 pelajaran di abad 21 ini. Dan beliau di sini menceritakan tentang bahaya sekularisme bagi agama-agama. Jadi dengan ditemukannya sains, pada saat yang sama agama-agama besar dunia sulit menjelaskan pokok-pokok ajarannya. Umpamanya saja corona ini. Corona ini di Jakarta lagi tinggi angka corona. Hari ini masjid banyak yang ditutup. Dulu kalau ada orang mengalami kesulitan, mengalami terapi healing, mengalami trauma, orang lari ke masjid untuk sembahyang. Sekarang masjidnya sudah ditutup karena berpotensi untuk meningkatkan angka penularan COVID dan sebagainya. Dulu orang kalau ada masalah itu umroh dan haji di Baitullah. Sekarang juga Baitullahnya hanya dibuka untuk beberapa. Inilah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di era pandemi COVID-19 dan tidak gampang menjelaskan agama di era sekarang ini. Tapi inti yang ingin saya jelaskan, sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah bagaimana agama ini diajarkan dengan pendekatan rasional, dengan pendekatan sains. Sampai di situ untuk para guru, dan saya ingin beranjak untuk menyapa kawan-kawan kita yang penyuluh agama. Terima kasih atas kesempatan untuk bertemu teman-teman para penyuluh agama. Para penyuluh agama yang kira-kira non-PNS ada sekitar 50.000 di Indonesia. Banyak para penyuluh agama ini merupakan ujung tombak keumatan kita. Mereka lah yang sebagai penyambung lidah umat. Apa yang dipahami oleh ulama kita, maka penyuluh agama lah yang paling dekat dengan umat kita, yang mereka 24 jam bersentuhan langsung menyapa para umat kita di daerah-daerah, termasuk daerah-daerah terpencil, kecamatan, desa, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saatnya lah betul Ibu Kepala Diklat benar di era pandemi COVID-19. Justru para penyuluh kita harus sapa, kita apresiasi mereka, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa beragama, mengajarkan agama, mensyiarkan agama, mendakwahkan agama di era corona ini tidak gampang. Dulu pada masa Nabi kita ajaran agama tidak terlalu kompleks. Seorang bertemu dengan Badui, lalu Badui bertanya, "Fa'ain Allah?" Di mana Allah? Cukup
nunjuk sama di langit atau di atas sana. Itu orang Baduy sudah paham. Tapi anak-anak modern di era anak-anak milenial sekarang ini, kalau mereka bertanya di mana Tuhan, kita sulit menjelaskan. Kenapa? Karena kalau kita menunjuk ke langit, langitnya mana? Anak-anak sudah sering naik pesawat kok. Ya kan? Ternyata di atas awan itu ada lagi langit di atasnya. Dan ternyata pesawat itu kalau wa anzala minhul ladzi anzala minas sama'i ma'a, dialah Tuhan yang menurunkan air dari langit. Berarti langit itu kan di atasnya awan ya dan sebagainya. Ini tidak gampang untuk menjelaskan hal ini kepada anak-anak kita dan juga kepada umat. Terlebih lagi sekarang ada serangan sekularisme yang dari barat di Eropa itu sudah lama mereka memisahkan antara urusan agama dan urusan politik atau negara. Bahkan dalam buku yang saya kutip ini Yuval Noah Harari, di sini ada dijelaskan bahwa mengapa kita masih harus percaya kepada Tuhan sementara Ia sudah tuli terhadap doa-doa kita. Jadi ini kan berbahaya sekali kalimat ini bahwa ternyata doa-doa kita sudah tidak didengarkan oleh Tuhan sendiri. Lalu mengapa kita masih percaya akan adanya Tuhan? Bukankah mekanisme atau nature of law, hukum-hukum alam ini sudah berfungsi secara otomatis? Untuk apa kita lagi berdoa kan? Sampai ada penjelasan, perdebatan. Apakah doa-doa masih didengarkan di era sekarang ini? Karena ada kan ayat Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil-mulku ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah lebih utama doa atau kerja? Ada yang mengatakan sesungguhnya ya ada suku-suku tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu doanya salah-salah tapi mereka kaya. Apakah doa yang lebih penting atau kerja yang lebih penting? Kalau anak pondok pesantren atau kita ditanya begitu pasti mengatakan dua-duanya Pak. Doanya harus benar, kerjanya harus benar. Kalau ayat yang saya baca tadi, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Itu dijelaskan bahwa dialah Tuhan yang menciptakan mati dan menciptakan hidup, liyabluwakum, dan Tuhan itu menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Kalian itu mau dilihat, diuji siapa yang terbaik amalannya, siapa yang terbaik kerjanya, siapa yang lebih profesional. Kalau saya sih dua-duanya, bekerja sambil berdoa. Jadi kerjanya harus benar, juga doanya harus benar. Jadi umpamanya ada pegawai tidak rajin ke kantor. Itu kan kerja profesional, berarti dia tidak profesional. Meskipun berdoa agar tidak dijatuhi hukuman, pasti kena hukuman juga. Karena kerjanya jelek. Jadi Allah sudah menggariskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala itu kerja profesional. Jadi harus dibedakan mana wilayah doa, mana wilayah kerja. Ada juga yang mengatakan kerja yang benar itu adalah bagian dari doa yang benar. Nah ini juga adalah pilihan-pilihan bagi kita. Bagi saya ya tidak perlu dipertentangkan. Yang jelas kerja yang benar adalah Al-Quran, ada teori kasab. Itu ada Profesor Jalil Rahman menulis buku teori kerja, usaha, kasab dalam Al-Quran. Yang benar itu bisa dipahami sebagai bagian doa yang benar. Teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, oleh Noah Harari ini dalam bukunya 21 Lesson for the 21st Century, beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan itu terbagi-bagi
dalam komponen dalam kehidupan. Ada hal-hal teknis. Kalau hal-hal teknis itu jangan diseret-seret agama. Jadi umpamanya mengurus KTP. Mengurus KTP, ya kalau sudah benar mengurus KTP, sudah benar, sudah ada alamat, nama, alamat, jelas, semua mengurus dengan orang benar, itu pasti KTP-nya akan terbit. Tapi kalau hanya berdoa saja, tidak menulis form, itu sulit. Jadi hal-hal teknis, jangan dibawa-bawa ke agama, jangan diseret-seret ke hal teknis. Jadi umpamanya hujan deras. Kamu berdoa, ya Allah, semoga saya tidak kena hujan. Ya pakai payung. Itu teknis. Jadi kalau Anda hujan deras, tetap jalan, minta agar tidak basah, ya tetap basah. Karena itu teknis. Begitu ya. Jadi harus dibedakan mana hal teknis, mana hal-hal kebijakan, dan mana coupling agama. Jadi harus dibeda-bedakan. Kalau tidak, maka umat kita nanti confused, bingung dalam menjalankan ajaran agama. Jadi sama pada masa Rasulullah SAW, ada seseorang datang ke Madinah, lalu melepaskan ontanya, dia tidak menambatkan ontanya di depan masjid, di luar masjid, pekarangan masjid. Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak menambatkan ontamu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh begitu, karena pasti ontanya bisa berkeliaran ke kota. Kalau kita pergi sholat Jumat, jangan sampai tidak dikunci motornya. Nah, bismillah, tawakal Allah, saya serah kepada Allah. Ya pasti dicuri orang. Jadi harus namanya tawakal yang benar. Motornya diparkir dengan baik, tempat yang benar, dikunci yang benar. Kalau perlu dititipin satpam. Mas, itu saya akan simpan motor saya, mobil saya di sini, dijaga. Baru bertawakal kepada Allah. Tawakal itu kan bersandar. Kalau motornya memang diparkir sembarangan, lalu tidak dikunci leher, ya diambil orang. Nah, itu ada, harus dibedakan mana wilayah yang teknis, mana wilayah agama yang memang harus diintervensi oleh supranatural. Itu cara beragama yang bagus. Yang kedua ada namanya wilayah kebijakan. Wilayah kebijakan itu wilayah pemerintah. Jadi umpamanya kalau daerah kita ada waduk, ada sering banjir, ya jangan hanya berdoa di masjid. Beritahukan RT-nya, beritahukan RK-nya, beritahukan kepala lurah atau desanya, beritahukan camatnya, sampaikan bupatinya. Agar di tempat itu ada bendungan, ada waduk, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa terus tapi tidak dilaporkan bahwa di tempat kita ada banjir dan sebagainya. Ada wilayah kebijakan. Kebijakan itu adalah wilayah pemerintah yang mengerti tentang itu. Dan yang ketiga adalah wilayah agama. Wilayah agama inilah yang wilayah kaplingan kita, di mana itu bahwa setelah kita berusaha keras, bekerja benar, masih ada langit di atas langit, yaitu kehendak Allah Subhanahu. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, para penyuluh, kalau saya lanjutkan ini bisa menjadi khutbah Jumat ceramah saya ini. Saya pikir begitu, teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan bertemu pada kesempatan lainnya. Dan saya tahu di Makassar ini sudah jam berapa ya? Sudah jam 11 ya? Jam 11 Pak Der. Sudah masuk Jumat. Terima kasih. Begitu pengantar saya. Semoga kita sehat walafiat. Dan salam sehat semuanya, salam sejahtera. Kalau di Jakarta ya
saya biasa guyon, sehat jasmani, sehat rohani. Dan mudah-mudahan teman-teman sekarang ini di Kementerian Agama ada 170 sekian yang kena COVID. Dan ini kita doakan semoga beliau semoga lekas sembuh. Dan semua yang sehat ini agar terus diberikan kekuatan, kesehatan dan keluarga. Masyarakat tugas-tugas. Dan tolong juga para penyuluh nih ikuti protokol kesehatan sebagaimana edaran Gus Menteri dan Pak Presiden Jokowi bahwa corona itu nyata, pakai masker ya semuanya. Kalau mengadakan penyuluhan jangan sampai terpengaruh oleh YouTube, terpengaruh oleh berita-berita. Nah, ini kawan saya sudah banyak meninggal di Jakarta ini dan itu karena kena COVID-19 karena konon kabarnya ahli virus mengatakan semakin virus ini sering bermutasi. Sekarang corona itu sudah 4.000 sekian kali bermutasi, maka virus itu semakin lemah. Nah, ini yang virus baru namanya corona delta dari India itu masih sedikit mutasinya. Jadi ganasnya tingkat tinggi. Jadi jangan coba-coba. Jangan tidak percaya, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu kita tidak boleh lebay dan tidak boleh abai terhadap COVID-19 dan sering juga kena matahari. Assalamualaikum. Allahumma fil kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu PJJ-nya Pak Direktur. Oh ya, marilah kita membuka acara pelatihan jarak jauh yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementerian Agama RI Makassar dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini diberi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua segala sehat untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru mengajar dan pembelajaran di madrasah, sebagai penyuluh untuk berinteraksi dengan masyarakat, terus menyebarkan kebaikan, kedamaian kepada masyarakat kita dan lewat guru dan penyuluh masyarakat damai dan masyarakat terpelajar di Republik Indonesia. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikianlah berakhirlah acara pembukaan pelatihan ini. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya? Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya kirim bahan saya. Materinya, Pak. Kawan-kawan. Oke, makasih. Mas Meni. Salam dari Bapak, Pak. Ya, ini lagi di WA saya, Bapak. Ya, luar biasa ya. Dengan teknologi ini kita bisa berinteraksi hidup mantik. Terima kasih ya semuanya, para penyuluh, para guru. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum. Salam.